Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir, wal ifadah wal istifadah, wal hatsa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih, wad du'a ila al-huda, wad dalalata 'ala al-khair. Ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama-sama belajar pada sharing hari ini yang diselenggarakan oleh RPQ. Kali ini sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang peran wanita dalam pendidikan karakter anak. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu pendidikan karakter. Pertama, kita bahas pendidikan dulu. Pendidikan itu apa? Menurut Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'awil, pendidikan itu adalah ada 3 aspek yang dimaksud dalam pendidikan. Yang pertama adalah menjaga anak. Yang kedua, menempa jiwa anak menjadi baik dan mengagungkan Allah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menyambungkan anak kepada Khalik. Jadi menurut Habib Jamal Ba'awil, itu pendidikan itu adalah yang tercakup dalam 3 aspek ini. Kemudian kita membahas tentang pendidikan karakter. Secara umumnya, pendidikan itu juga bisa dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, direncanakan, didesain, dan diorganisasikan berdasarkan aturan yang berlaku. Sedangkan karakter menurut KBBI itu artinya adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, ataupun watak. Jadi pendidikan karakter itu adalah upaya dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Jadi intinya pendidikan karakter ini berkaitan dengan akhlak ataupun moral. Kemudian, urgensi pendidikan karakter. Urgensi ini apa sih pentingnya? Apa pentingnya pendidikan karakter itu? Jadi, pendidikan karakter ini itu merupakan hal yang penting yang perlu kita perhatikan di zaman saat ini. Kenapa? Karena pendidikan umum aja itu nggak menjamin pribadi anak kita tuh bisa jadi baik ataupun bijaksana. Karena di zaman sekarang banyak banget kasus-kasus penyimpangan moral maupun kenakalan remaja. Kasus-kasus ini dianggap merupakan sebab dari kurangnya penanaman pendidikan karakter pada diri anak. Penanaman pendidikan karakter ini itu tuh akan lebih mudah kalau dijalankan dan dibiasakan dari usia dini pada anak. Kasus-kasus penyimpangannya itu seperti apa? Sudah banyak kita ketahui, seperti misalnya banyak anak-anak yang melakukan hal-hal yang mungkin sia-sia atau tidak bermanfaat hanya untuk viral di sosial media, misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh yang banyak tersebar, banyak dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang gitu. Dan menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita, beliau menyatakan bahwa PR besar bagi pendidikan nasional Indonesia itu tidak hanya masalah-masalah teknis, maksudnya bukan masalah kurang buku, masalah sekolah, bukan hanya itu PR pendidikan nasional kita, tetapi juga lebih kepada pembentukan kepribadian siswa
yang bertakwa, yang harus menjadi garapan yang perlu diperhatikan oleh setiap guru, dan juga tentunya orang tua, di mana orang tua adalah guru pertama bagi anak. Kemudian, nah kan tadi sudah dikatakan bahwa orang tua itu adalah guru pertama bagi anak. Nah, orang tua memiliki peran yang besar, peran penting bagi perkembangan anak, pendidikan anak. Itu orang tua baik ayah ataupun ibu itu sangatlah berperan. Dikatakan oleh ibunya Bapak Anies Baswedan, beliau mengatakan bahwa seorang istri dan suami itu ketika sudah menikah, maka mereka adalah satu. Tidak boleh ada yang mengabaikan satu sama lain, sama-sama bekerja sama. Jadi, walaupun dalam hal ini kita membahas tentang peran wanita, namun tentunya di belakangnya itu tetap ada laki ataupun suaminya yang mendukung dan membantu. Nah, di sini peran orang tua berkaitan dengan pendidikan karakter anak tentunya sangatlah penting ya. Di sini berkaitan dengan yang dikatakan di dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 15, itu yang artinya, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, maksud ayat di sini adalah mengingatkan kepada setiap orang tua untuk benar-benar menjaga diri serta keluarganya, agar tidak berbuat keburukan yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama kerugian pada hari kiamat. Nah, hal ini menggambarkan peran penting orang tua dalam menjaga keluarganya. Salah satunya adalah dalam menjamin pendidikan anaknya, terutama pendidikan karakternya. Kemudian, kita memasuki pembahasan tentang peran wanita. Nah, tadi kan sudah dikatakan tuh bahwa dalam pendidikan anak, terutama pendidikan karakter itu peran dari orang tua sangatlah penting. Nah, tetapi di sini yang kita bahas adalah tentang peran wanita, karena di antara kedua orang tua itu yang lebih dominan, yang lebih berhubungan dengan anak, yang lebih sering berkaitan dengan anak itu adalah ibu. Ibu itu adalah seorang wanita. Nah, di sini peran wanita itu sangat penting bagi kehidupan keluarga, karena di sini dikatakan bahwa wanita itu sebagai istri adalah peneduh hidup sang suami, ladang bagi pertumbuhan anak, pemelihara rumah tangga, dan ibu bagi anak-anak. Dan juga ibu atau istri itu adalah belahan hati sang suami dan tempat menyimpan seluruh rahasia hidup dan keluhan batin, serta dialah penyangga rumah tangga yang paling strategis. Karena apabila istri baik, maka keluarga akan menjadi baik. Nah, istri itu ibarat bumi yang subur, tempat untuk menyemai dan menumbuhkan anak didik. Jika memilih bumi yang tepat dan bagus, maka telah menjatuhkan pilihan bagus dan menyemai bibit ladang yang subur, yang siap membentuk keluarga yang saleh sehingga membantu terbentuknya masyarakat yang baik. Nah, di sini jadi siapa ya? Saya Fatimah Nadirah Al-Musawa, kalau nggak salah ya, Syarifah, itu ada mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat itu kalau mau baik itu dimulai dari individunya. Kalau individunya baik, maka kemudian keluarganya akan baik. Kalau keluarganya baik, maka masyarakat akan baik. Maka kalau mau memperbaiki masyarakat, misalnya di negara kita,
mulai dari memperbaiki negaranya dan terutama dari individunya. Seperti itu. Kemudian, nah di dalam pembahasan peran wanita ini, jadi peran wanita dalam mendidik karakter anak itu tuh bukan semerta-merta ketika kita sudah punya anak. Itu yang saya dapatkan itu tidak seperti itu. Jadi bahkan dari sebelum kita punya anak, proses hamil itu tuh kita sudah mulai membiasakan melakukan hal-hal kita sebagai peran kita sebagai sekolah pertama bagi anak. Jadi pertama yang kita bahas adalah peran wanita pra kelahiran anak atau sebelum kelahiran anak. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang peran wanita sebelum dan sesudah kelahiran anak. Pertama kita bahas dulu tentang peran wanita pra kelahiran anak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh kita wanita-wanita, baik itu yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, untuk mendidik karakter anak. Yang pertama adalah tentang memantaskan diri. Bagi wanita, bagi kita semua deh, keturunan yang baik itu kan pasti akan menjadi penyejuk hati kan ya. Dan itu tidak akan terwujud kecuali dengan pengorbanan dan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua, terutama dari seorang ibu. Nah, karena ibu itu nanti akan menjadi penentu bagi perkembangan anak-anak. Sangat berkaitan gitu bagaimana pola asuh ibu, cara merawat anaknya, menjaga anaknya dan juga mendidik anaknya. Gitu. Di sini saya pernah menemukan penelitian ya, menurut jurnalis dari Rusia itu menulis tentang bagaimana seorang wanita beradaptasi terhadap kehamilan dan menjadi orang tua. Salah satunya dipengaruhi oleh sikapnya terhadap anak sebelum hamil. Jadi maksudnya di sini tuh penelitinya itu menemukan bahwa seorang wanita itu akan terbiasa dengan proses kehamilan ataupun proses mendidik anak ketika itu dimulai dari sebelum dia mempunyai anak. Jadi di situ penelitiannya ketika wanita itu terbiasa dengan anak atau terbiasa menyiapkan dirinya, maka dia akan lebih siap ketika hamil ataupun proses memiliki anak. Gitu. Nah, berkaitan dengan memantaskan diri ini, merujuk pada agama Islam, di sini ada sebuah hadis yang berkaitan dengan diperintahkannya seseorang untuk memperbaiki diri, untuk bersiap menjadi orang tua sebelum menikah gitu. Di sini ada hadis Rasulullah SAW bersabda, pilihlah lahan untuk menanam benihmu, karena wanita melahirkan orang-orang yang mirip saudara-saudara laki-laki dan perempuannya. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Ibnu Asakir dari Aisyah. Di sini adalah marfu bersambung. Nah, hadis ini menampakkan perihal syariat perhatian terhadap anak sejak seorang laki-laki mencari wanita yang akan mendampingi hidupnya, dan sejak seorang wanita mencari calon suami gitu. Jadi perkawinan itu sejak awal ditujukan, diorientasikan untuk melahirkan anak-anak yang baik. Perhatian kepada anak, kalau mau dititik lebih dalam dari hadis ini, bahkan sudah perlu dipunyai sejak sebelum seseorang berkeinginan untuk menemukan pasangan hidupnya. Jadi dari hadis ini tuh kita tuh ngelihat gitu bahwa Rasulullah tuh menyuruh untuk kita mencari pasangan yang baik gitu. Otomatis kalau seperti itu dari kitanya sendiri juga harus baik kan. Ibaratnya kita mau cari yang baik, masa kita nggak baik-baikin gitu. Kemudian dari Al-Imam Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau berkata dalam kajian beliau, mengatakan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah keberuntungan dengan wanita yang memahami agama, maka kau akan bahagia. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, pilihlah wanita untuk meletakkan benihmu,
Kemudian hadis Rasulullah yang lain pula, barang siapa menikahi wanita untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan wanita, maka Allah akan memberkahi dirinya melalui wanita yang dinikahinya itu, dan memberkahi wanita melalui dirinya. Nah, kemudian ada lagi hadis yang beliau kutip, yaitu dari Rasulullah bersabda, nikahlah kalian dan perbanyaklah anak. Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kelak di hari kiamat. Nah, dari kutipan-kutipan Habib Umar ini, itu tuh sangat menyatakan, sangat memberikan kejelasan ya, bahwa Rasulullah ini tuh sangat memerintahkan umatnya untuk mencari pasangan yang baik. Selain itu juga untuk mempersiapkan umatnya untuk memperbanyak anak, tentunya memperbanyak anak pun bukan sembarang memperbanyak anak dengan niat untuk memiliki generasi yang baik dan kuat. Gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan perbaikan diri ini juga, bentuk dari perbaikan diri itu seperti menambah ilmu, wawasan, terutama ilmu keagamaan. Nah, jadi dalam mendidik anak tuh bukan hanya terbatas dari hal yang duniawi aja, tetapi juga pendidikan karakter, seperti penanaman moral, kemudian juga yang penting nih, menanamkan cinta kepada Allah dan Rasul, karena dalam prosesnya tentu saja Allah yang akan memberi kemudahan kepada setiap proses yang kita lalui. Nah, kebaikan atau kesalehan wanita dalam hal ini adalah seorang ibu ya, sangatlah berpengaruh pada baiknya keturunan. Dapat kita lihat contoh nih, ada contohnya nih. Contohnya adalah dari Sayyidah Maryam yang merupakan wanita suci sehingga dikaruniai anak yang baik pula, yaitu Nabi Isa. Bisa lihat kisahnya yang termaktub dalam Quran surah Maryam ayat 17 sampai 19. Nah, itu tadi hal pertama yang perlu diperhatikan oleh kita nih, para wanita sebelum kelahiran anak. Tentunya dimulai dari sekarang. Maksudnya sekarang itu dari baik itu kita belum menikah, belum punya calon gitu, kita tuh sudah mengusahakan untuk memperbaiki diri kita sehingga nanti kita tuh punya pasangan yang baik dan juga keturunan yang baik gitu. Nah, masuk ke hal yang kedua adalah sikap dan kebiasaan saat hamil. Nah, di sini ceritanya udah hamil nih. Tadi kan sebelum nikah, habis itu dapat pasangan yang baik, dan sudah menikah ceritanya gitu. Nah, yang ini yang perlu diperhatikan adalah ketika sudah hamil. Nah, ada beberapa hal penting saat hamil yang perlu diperhatikan, yaitu 6 hal ini, yaitu adalah niat ketika hamil. Yang pertama, niat ketika hamil. Kedua, harapan untuk si bayi. Nah, di situ kata Habib Jamal Bagil pernah mengatakan bahwa ketika hamil tuh kita harus berniat dan juga punya harapan untuk si bayi. Niat kita tuh apa? Ya, niat kita untuk memiliki keturunan yang baik, yang kuat, yang akan meneruskan tameng keislaman gitu. Seperti Ibu Siti Maryam. Ibu Siti Maryam itu kan beliau ketika memiliki anak, ketika hamil tuh meniatkan yang baik untuk anaknya. Seperti yang termaktub dalam Quran surah Ali Imran ayat 35. Artinya, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berhikmah di Baitul Maqdis. Karena itu, terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Nah, itu kan ibunya Siti Maryam tuh, ibunya Sayyidah Maryam tadi, kayak meniatkan, mengharapkan anak beliau itu untuk kebaikan, untuk mengabdi kepada Allah. Nah, di situ kan walaupun ya kita pastinya nggak bisa sebaik
sesuci Sayyidah Maryam ataupun Ibu Sayyidah Maryam, tetapi setidaknya kita mengikuti sedikit esensi dari niat beliau, yaitu meniatkan kebaikan untuk lahirnya anak itu. Gitu. Buktinya kan akhirnya Siti Maryam baik dan Nabi Isa pun orangnya sangat-sangat baik kan, seorang nabi gitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang dilakukan orang tua selama masa kehamilan. Nah, jadi harus dijaga juga ya. Makanya kan dari awal kita tuh dalam proses memantaskan diri itu kita membiasakan untuk berbuat baik, karena ketika kehamilan perbuatan itu juga akan mempengaruhi keadaan anak nanti, karakter anak nanti itu berpengaruh dengan perbuatan kita ketika kita tuh hamil. Kemudian yang selanjutnya adalah percakapan ataupun perkataan yang dilakukan oleh orang tua. Percakapan kita dengan orang lain gitu diusahakan jangan ngomongin yang buruk-buruk. Makanya kan banyak kan kayak ada mitos kalau misalnya hamil jangan ngomong ini nanti anaknya kayak gini. Itu tuh sebenarnya mitos itu tuh walaupun nggak benar misalnya, tapi sebenarnya niatnya benar gitu, supaya kita tuh ngomong nggak macam-macam gitu, nggak melakukan percakapan atau perkataan yang nggak yang aneh-aneh gitu, supaya karena memang itu berkaitan gitu, berpengaruh kepada anak yang janin yang sedang dikandung gitu. Kemudian yang terakhir adalah makanan. Jadi makanan ibu hamil itu juga harus dijaga. Bukan hanya karena takut nanti anaknya kenapa-napa, takut nanti naudzubillah keguguran misalnya. Jadi menjaga makanan itu bukan hanya karena demi kesehatan aja, tapi juga berkaitan dengan karakter anak juga ke depannya gitu. Nah, ini perlu diperhatiin ya, makanan itu tuh bukan hanya yang sehat ya, tapi yang sehat, jenisnya, dan kehalalan dan manfaatnya gitu. Jadi nggak cuma sehat, tapi dilihat halal dan manfaatnya. Halal ini maksudnya apa? Halal didapatkan dengan cara yang halal. Jenisnya halal, didapatkannya juga dengan cara yang halal. Jadi buat istri-istri itu juga perlu banget, ya sok banget juga istri-istri. Saya juga masih jomblo, cuma nanti kalau misalnya jadi istri, itu tuh kita tuh harus bisa gitu, legowo, harus bisa nerima apapun pekerjaan laki-laki suami kita gitu, asalkan itu halal. Kalau misalnya dapat duitnya banyak, alhamdulillah. Kalau misalnya dapat duitnya secukupnya juga alhamdulillah. Tapi kita harus benar-benar memastikan kepada suami kita bahwa pekerjaannya itu halal gitu. Karena itu akan berpengaruh kepada keturunan-keturunan kita aja. Berpengaruh pada keturunan-keturunan kita, bukan hanya kita aja gitu. Kan kalau keturunan-keturunan kita, maka itu yang akan memenuhi bumi kemudian hari gitu. Berarti maukah kita membuat bumi ini penuh dengan kehancuran? Enggak kan? Makanya harus benar-benar hati-hati kita perhatiin. Gitu. Terus, nah, ini dulu. Lupa nih. Oh ya, pas perbuatan ibu hamil, ini kan kayak perbuatan, percakapan, perkataan itu kan dituntut untuk jangan macam-macam ya, karena bisa berpengaruh kepada anak. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa ibu hamil kalau bisa banyak-banyakin berzikir, banyak-banyakin baca Quran, karena itu pun juga akan berpengaruh kepada janin gitu. Maka nanti kalau sudah lahir bisa jadi anak jadi lebih suka dan lebih mudah nerima untuk belajar Al-Quran gitu, lebih suka Al-Quran ataupun zikir. Jadi akan kan biasanya orang hamil kita aja kalau menstruasi itu kayak rasa stres, pusing gitu ya, kadang hormon nggak stabil. Nah, dengan sholawat, zikir ataupun baca Al-Quran itu kan akan lebih memberikan ketenangan gitu kepada stresnya ibu hamil, sudah sakit, mual kan. Kalau kita ya saya sih belum berpengalaman juga sih, cuma bisalah kita biasakan dari sekarang kayak gitu, supaya nantinya kita juga bisa terbiasa ketika hamil, terbiasa untuk bersolawat, berzikir ataupun membaca Quran, melakukan hal-hal yang baik
Habis itu juga saya pernah dengar anak itu harus distimulus atau dirangsang dari waktu hamil gitu. Jadi baik mamanya ataupun abahnya, bapak atau ibunya itu sama-sama sering ngajak anak untuk bicara, ngajak anak untuk bicara gitu. Nah, jadi kayak diomongin baik-baik, diajak baca Asmaul Husna misalnya, diajak baca Quran, dibacain Quran gitu. Jadi diomongin, diajak ngomong yang baik-baik gitu ya. Jangan juga sih diajak curhat yang aneh-aneh gitu kan, tadi untuk menjaga percakapan itu penting juga kan ya. Jadi dibawa ngomong yang baik-baik gitu. Nah, terus ini ada amalan dari Habib Jamal Bagil. Itu dari amalan dari Habib Ahmad Atos. Itu beliau mengatakan bahwa suami itu kalau bisa perbanyak pegang perut istri yang hamil, perut istri yang lagi hamil nih, sambil membaca ya hasib sebanyak 7 kali. Saya juga pernah dengar ini katanya sih untuk menguatkan janin supaya tidak mudah keguguran gitu. Kemudian ini juga ada amalan dari Umiah Hajah Azah Nur Laila. Nah, ini bisa dilihat ini ya. Itu untuk bumil, untuk ibu-ibu hamil. Setiap hari dibaca ini surat Yasin dan Al-Waqiah, 4 ayat akhir surat Al-Hasyr, salawat 100 kali, ayat kursi, ya Rahman, ya Rahim, dan ini kalau bisa kayak dirutinin gitu setiap hari kalau pas hamil baca ini gitu. Pasti faedahnya sangat banyak, terutama yang berkaitan dengan anaknya nanti. Kemudian, nah sudah nih tadi peran wanita pra kelahiran anak, sebelum anak itu lahir. Ada 2 hal tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah peran wanita setelah kelahiran anak. Itu yang pertama ada fase menyusui. Nah, sudah melahirkan nih. Sudah melahirkan kan anak, udah ketemu ibu gitu. Nah, dikatakan bayi yang segera didekapkan pada dada ibu akan menumbuhkan sikap positif dan ikatan batin antar satu sama lain gitu. Jadi ibu dan anak akan mudah saling memahami satu sama lain gitu. Kalau misalnya habis lahir, habis itu didekap, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kan kadang ada anak yang harus langsung di inkubator, misalnya itu kan nggak apa-apa. Nah, sini masuk ke fase menyusui. Menyusui yang dimaksud di sini adalah memberikan ASI langsung dari ibu tanpa menggunakan alat seperti pompa ASI ataupun botol gitu. Selama menyusu, bayi itu mengalami komunikasi yang memiliki sentuhan kemanusiaan dengan lingkungannya. Jadi maksudnya ketika menyusui, anak itu tuh akan mengalami komunikasi gitu antar sentuhan tubuh ibu dengan anak gitu. Dan juga ketika menyusui itu pun, karena ini kan hal yang penting diperhatiin nih setelah melahirkan, yaitu fase menyusui. Ketika menyusui jangan hanya menyusui aja gitu. Itu tuh dapat ibu bisa melakukan memberikan sentuhan akhlak atau pendidikan karakter itu pada fase menyusui ini, salah satunya dengan membaca Al-Quran ketika sedang menyusui. Jadi pernah dengar juga nih dari perkataan Syarifah Nur Assegaf, itu beliau mengatakan jangan kalau nyusuin itu sambil megang HP misalnya. Emang kata beliau kalau nyusuin itu kadang bosen gitu kan ya. Kalau bisa sambil zikir ataupun sholawat ataupun baca Quran gitu. Karena apa yang kita baca itu seperti mengalir bersama air sus kita ke dalam diri anak gitu. Bahkan di mana ya ulun baca ada dikatakan zaman dulu nah sini dahulu orang-orang saleh itu meminta kaum ibu agar tidak menyusui anaknya kecuali setelah membaca basmalah, lalu terus-menerus membaca zikir berupa Al-Quran, bertasbih atau bertahmid sepanjang ia menyusui. Semua itu menjadikan seorang ibu menyusui lahiriah anak dengan air susunya
dan menyusui batiniah anak dengan apa yang dibacanya dari firman Allah dan berzikir. Masya Allah banget ya. Jadi itu penting banget gitu ya, kita perhatiin ketika fase menyusui. Karena proses menyusui yang baik itu merupakan proses pembentukan dasar akhlak alami anak. Nah, jadi kalau proses menyusui itu ditingkatkan, maka eh, akan memberikan dampak yang baik gitu kepada karakter anak. Kemudian masuk kepada hal yang selanjutnya adalah penanaman karakter di usia dini. Nah, usia dini itu usia berapa? Usia dini itu usia 0 sampai 6 tahun. Nah, terutama nih di umur-umur 2 tahun, 0 sampai 2 tahun, itu tuh golden age-nya anak. Umur keemasan anak. Kenapa? Karena di situ tuh otak anak, otak manusia tuh maksudnya. Otak manusia tuh berkembang sebanyak 50%, bahkan ada yang mengatakan 80% ketika umur keemasan itu. Jadi ya kita bisa pikirkan kalau otak itu berkembang 80%, bahkan sampai 80% ketika umur keemasan itu, otomatis kita nggak mau kan nyanyain di masa keemasan itu kita tidak mendidik anak dengan baik, karena ketika masa keemasan itu otaknya sangat berjalan, otomatis ingatannya masih bagus, serapan otaknya masih bagus, sel-sel otaknya masih sangat terus berkembang gitu. Jadi memori dia pun akan lebih kuat dan tahan gitu. Jadi kita nih penting menanamkan karakter dari usia dini. Pendidikan yang ditanamkan sejak dini akan menciptakan benteng yang kokoh bagi anak dari segala keburukan yang akan dihadapinya di jalan, di pasar, ataupun di sekolah. Jika bangunan awal, maksudnya nih yang dibangun oleh orang tua nih, dibangun dengan kokoh dan kuat, maka akan sulit untuk dirobohkan. Semua itu tergantung dari pembangunannya, yaitu orang tua. Jadi pasaknya gitu loh. Dasarnya pendidikan karakter anak tuh ya dari orang tua, dan ditanamkannya tuh dari sejak dini. Nah, di sini dikatakan stimulasi atau rangsangan. Stimulasi itu rangsangan ya. Pada tahun-tahun pertama kehidupan anak itu sangat mempengaruhi struktur fisik otak anak. Nah, tadi kan dikatakan kan lagi berkembang-kembangnya tuh sel otaknya. Dan hal tersebut sulit diperbaiki pada masa-masa kehidupan selanjutnya. Nah, kebetulan kan saya lagi S2 PAUD nih. Di situ tuh saya belajar banget bahwa kehidupan anak usia dini itu sangat-sangat penting, sangat-sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak di usia-usia selanjutnya. Tuh. Di sini dikatakan kalau anak itu nggak dapat stimulasi apapun, kalau di sini dikatakan psikososial, maksudnya psikologinya dan sosialnya dengan orang lain itu seperti jarang disentuh, jarang dirangsang, jarang diajak bermain, itu tuh biasanya anak itu akan mengalami penyimpangan perilaku, seperti misalnya dia tuh nggak pedean atau rendah diri gitu, penakut, malu, nggak mandiri gitu, atau bahkan jadi anak yang mungkin kurang sopan, nggak punya malu, atau terlalu agresif. Jadi penting banget kita memperhatikan tumbuh kembang anak dari di usia dini ini. Nah, di sini juga dikatakan bahwa rangsangan pada psikis maupun otak anak tetap bergantung pada asupan gizi yang dikonsumsi oleh anak. Jadi selain psikolog anak, mental anak, dan juga otak anak, itu kita juga harus memperhatikan asupan gizi anak. Nah, yang pernah lo belajari itu katanya gen otak anak, kecerdasan anak itu ditentukan 40% dari gen kepintaran ibunya gitu. Tetapi dikatakan oleh dosen saya bahwa memang itu bisa mempengaruhi, tapi yang sangat mempengaruhi lagi itu adalah lingkungan dan makanan. Makanya kan tadi dikatakan lingkungan perlu kita perhatikan juga. Nah, di sini gizi makanan tuh
baik itu sehat, gizinya, dan juga lagi-lagi kehalalannya. Di sini tugas ibu sangatlah penting dalam memilih dan memberikan makanan yang tepat bagi anaknya. Selain makanan yang bergizi seimbang, tentunya juga makanan tersebut harus halal. Kemudian masuk kepada yang hal penting yang ketiga, yaitu penanaman pendidikan Islami. Tadi kan pendidikan karakter ya, sama aja sih sebenarnya. Ini tapi lebih ke pendidikan Islami secara umum. Nah, ini adapun pendidikan Islami yang dapat dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya itu adalah seperti menjaga kebersihan zahir anak. Jadi anak tuh diajarin gitu pakai baju yang baik, yang rapi gitu ya, yang bersih. Di sini dikatakan baik kebersihan badan, pakaian, dan apapun yang dikenakannya. Hal itu akan bermanfaat kepada perkembangan akalnya dan akan melekat ke dalam wataknya, bahwa dirinya dituntut untuk bersih di setiap keadaan. Jadi mau ngadep Allah gitu bersih, dia dibiasakan dari dia kebiasaan sehari-harinya. Kemudian hendaknya seorang ibu mengenalkan kepada anaknya juga tentang agama Islam dan kewajiban-kewajibannya. Makanya kata orang tua tuh ajarin sifat 20 gitu. Sifat 20-nya itu maksudnya ya mungkin kita saat ini pun bisa belum paham yang mendetail banget. Setidaknya kita tuh ajarkan tauhid, ajarkan tentang Allah. Kemarin saya ada ikut seminar bersama yang Dokter Aisyah itu. Beliau mengatakan bahwa mengenalkan Allah kepada anak tuh bahkan dari kecil itu sudah bisa gitu. Kata beliau bahwa manusia itu sebenarnya sudah punya memori atau apa ya? Ya memori tentang Allah gitu. Jadi sebenarnya ya kan manusia diciptakan dalam keadaan fitrah. Jadi kita yang memancing untuk itu tuh keluar diingat oleh anak. Jadi biarpun anak tuh belum bisa ngomong atau apa, kita udah kenalin kayak gitu bahwa oh ini Allah, mungkin kita kenalin dulu kata-katanya misalnya atau doa-doa gitu kan, biasanya anak-anak kecil udah mulai diajarin doa gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya juga ngajarin Al-Quran. Dari guru saya juga beliau mengatakan usahakan paling tidak anak itu belajar surah Al-Fatihah dari orang tuanya sendiri. Jangan sampai anak itu belajar surah Al-Fatihah dari orang lain. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, ya nggak apa-apa. Cuma kita yang masih belum punya anak misalnya, atau nanti mau yang sudah menikah tapi nanti akan punya anak lagi, usahakan anak itu diajarin Al-Fatihah oleh orang tuanya. Karena Al-Fatihah itu dibaca setiap hari, dibaca setiap saat, bahkan nggak pada saat nggak sholat aja Al-Fatihah itu juga dibacakan. Jadi amal jariahnya Masya Allah banget. Kalau misalnya kita ngajarin anak kita ataupun anak orang lain baca surah Al-Fatihah, tapi ya dalam hal ini tentunya anak kita dulu. Usahakan bisa baca Al-Fatihah itu dari kita orang tuanya. Di sini ada hadis yang mengatakan bahwa didiklah anak-anak kalian terhadap 3 hal, yaitu cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang ahli membaca Al-Quran kelak berada di bawah naungan arsy Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, bersama para nabi dan orang-orang pilihannya. Seorang ibu juga berperan dalam mengajak anaknya beribadah, seperti mengajak anaknya untuk sholat jamaah, menyantuni fakir miskin, bersopan santun kepada yang lebih tua, maupun melaksanakan ibadah serta sunnah Rasul lainnya. Orang tua, terutama ibu, itu bisa juga mengajarkan anak-anaknya untuk mengenal ulama atau orang-orang alim dari kecil gitu. Dengan sering mengikuti majelis maupun berkunjung langsung ke tempat orang alim tersebut. Banyak kan biasanya misalnya kita ke majelis taklim dulu waktu sebelum corona ya, ataupun yang sudah corona ini ke majelis taklim, banyak kan anak-anak yang dibawa orang tuanya, yaitu nggak apa-apa, bagus, itu membiasakan anak kita mengenal orang alim. Jadi nanti kalau dia tumbuh, dia tahu, dia udah terbiasa dengan majelis taklim gitu. Kemudian hal yang terakhir deh ya. Terakhir yang harus diperhatikan pasca kelahiran anak, yaitu tawakal kepada Allah.
Nah, setelah semua usaha dilakukan nih, maka langkah yang terpenting adalah selalu mendoakan kebaikan anak kepada Allah. Pada hakikatnya, yang merubah anak menjadi baik adalah Allah. Orang tua tidak dapat merubah dirinya sendiri, terlebih lagi merubah anaknya, karena semua ada pada genggaman Allah. Jika memasrahkan segala perkara kepada Allah, disertai dengan mendirikan tanggung jawab sesuai kemampuan, maka pertolongan Allah akan datang. Dan kita akan menyaksikan bukti kedermawanan Allah. Nah, di sini Ulun juga, saya pernah ikut seminar Habib Assegaf, Habib Assegaf ya, nama beliau itu. Habib Baharun Assegaf. Ya, yang itu loh, yang di Pondok Bangil. Nah, beliau itu pernah menyampaikan gitu, pernah cerita bahwa ada seorang alim ulama lah, teman beliau. Beliau kayak bilang ke beliau bahwa anak beliau nih susah banget gitu diajar, susah banget dididik gitu, kayak babal kata kita tuh, kayak susah, pokoknya nggak masuk gitu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, habis itu beliau tuh bilang bahwa pokoknya segala sesuatu itu serahkan aja ke Allah gitu. Kalau misalnya itu bukan urusan kita lagi, semua itu kuasa Allah, kata beliau. Akhirnya dicoba oleh teman beliau itu, beliau selalu doakan di tahajud. Sampai akhirnya besoknya anaknya yang dibilang susah banget, disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah. Besoknya bangun tahajud anaknya itu. Tahajud aja loh mudah, apalagi disuruh sholat yang lain gitu, disuruh ngaji itu tambahnya mudah anaknya. Semuanya itu tanpa ada ya maksudnya bukan tidak ada usaha dari beliau ya, maksudnya tanpa ada yang susah-susah lagi gitu ya, karena sudah diserahkan kepada Allah gitu. Memang semuanya itu adalah kuasa Allah. Kita tentunya kalau kita melibatkan Allah maka semuanya akan mudah. Gitu. Nah, di sini ada awalan dari mertuanya Syarifah Nur Abu Bakar Assegaf itu, mohon maaf banget saya tuh lupa nama beliau, astagfirullah ya. Ini dan di buku saya tuh nggak tertulis gitu, cuma saya ingat itu mertuanya Syarifah Nur Abu Bakar Assegaf gitu. Jadi amalannya ini untuk ibu-ibu atau wanita yang sudah punya anak atau cucu gitu. Dan amalannya ada ini, baca ya Rashid 21 kali di atas kepala anak atau cucu. Kata beliau bisa sebelum tidur. Nah, bisa juga pas anak tidur atau sebelum tidur gitu. Yang udah punya cucu bisa juga untuk cucunya, kata beliau. Nah, yang kedua ini setiap hari atau setiap pagi itu baca surah Yasin dan juga doa Yasinnya dan juga Asmaul Husna. Bacanya ini diniatkan untuk anak atau cucu, diniatkan yang baik-baik sambil doakan juga yang baik-baik untuk anak ataupun cucu. Nah, kalau yang ini kata beliau udah bisa dibiasakan dari kita yang belum punya pasangan, bahkan yang belum punya anak gitu. Nah, mungkin cukup sekian aja pembahasan hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, diskusi bareng gitu. Pokoknya kalau misalnya ada yang kurang, ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Pokoknya semua ini saya sendiri masih berusaha untuk bisa mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan banyak kebermanfaatan di pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.